Kita masuk ke silakan saya serahkan Ibu Betty, Pak Dharma. Ya, shalom. Langsung aja ini menunggu breakout room-nya ya. Udah ada ya breakout room-nya. Masing-masing yang ibu-ibu sama ibu-ibu, yang anak muda, ini ada yang wanita dan yang laki-laki ya, dan bapak-bapak, kemudian yang youth ini ya, yang teen, sorry, yang teen. Sekolah minggunya udah selesai ya, Im, udah terpisah duluan ya. Apa ada dengan teen lagi nanti dengan Pak Tambo, silakan. Ya, sampai setengah jam ya, sampai jam 12 ya. Mungkin itu aja. Langsung aja bergabung ke breakout room. Terima kasih. Bang Evan di mana ini Bang Evan? Kedengaran nih mah? Mantap. Oke sudah. Oke. Bang Evan belum. Iya, jangan langsung check out. Nah, ini. Ya. Shalom semua. Oke. Kok kecil suaranya Im? Tadi anak-anak sekolah minggu aman kok. Aman. Kok di sini nggak aman? Berarti ada yang salah nih. Siapa yang salah? Aku tahu yang di situ.
Oke, kita bersyukur ya, sepanjang 1 minggu ini penjagaan Tuhan nyata atas kita orang-orang muda ya. Ya mungkin kita juga bersyukur hari Kamis yang lalu untuk kaum muda semakin bertambah ya, tapi banyak yang orang-orang muda, untuk generasi muda, untuk seperti ada temannya Alri, temannya Josi, adiknya Erli. Ya mungkin ya kita harus lebih lagi mempersiapkan diri kita untuk melayani mereka gitu loh. Apa yang harus kita berikan bagi mereka, motivasi apa yang harus kita berikan bagi mereka untuk membimbing, mengajar mereka untuk lebih lagi takut akan Tuhan, dan mereka mengerti di masa muda mereka untuk lebih lagi mencari Tuhan. Ya itu satu percayaan juga bagi setiap kita orang-orang muda di tempat ini, bagaimana kita harus membawa mereka untuk semakin lebih lagi dengan takut akan Tuhan. Saya percaya ya, ketika berdoa kapan hari, ya bagaimana membawa anak-anak muda ini gitu, bagaimana untuk mengarahkan anak-anak muda ini untuk lebih lagi takut akan Tuhan. Ya, mungkin kita dalam beberapa orang ya bisa untuk terus berdoa untuk anak-anak ini, supaya ya generasi baru muncul gitu loh, generasi baru muncul, mungkin nggak sama kita, tapi di luar sana mereka bisa menjadi contoh dan berkat gitu. Ya saya percaya ya ketika mereka dengan mengikuti Zoom dari kita, ya kita bisa menanamkan sesuatu nilai gitu, suatu nilai-nilai yang untuk membawa mereka semakin lebih takut akan Tuhan. Itu sih yang bisa kita bawa dalam doa-doa kita pada hari-hari ini. Ya biarlah kuasa dan rencana Tuhan yang terjadi atas setiap kita, untuk anak-anak muda di tempat ini. Kita percaya biarlah semakin lebih lagi generasi muda dimunculkan oleh itu. Ya mungkin ada yang mau kesaksian dalam sepanjang minggu ini, apa yang problem apa, masalah apa yang dihadapi hari-hari ini, yang kita melihat ya, dan bisa kita bawa dalam doa, apa juga yang kita berikan untuk Tuhan hari-hari ini. Mungkin bisa sharingkan, mungkin menyenangkan hati, sesuatu yang pasalnya kita di luar dari konteks. Ayo Bang Evan. Rasanya kalau melihat teman kita ini, bentar. Videonya nggak bisa nyala. Nah, dulu kan kalau Om Yul ya untuk seminggu hari ini, kalau dari Evan sendiri, satu harus les. sebenarnya normal-normal aja sih. Kuliah, Sore. Gak banyak waktu itu yang ikut. kalau kesaksian sih sebenarnya beberapa orang yang les bingung juga apa. sekolah itu sebenarnya diwajibkan. Itu banyak orang nggak mau. Halo, ya. kedengeran kan? Kedengeran. Mereka ya, Benar Bang. pulang sekolah mereka udah suka-suka main di mana, Iya, seminggu ini jalan normal-normal aja. main ke Ya sebenarnya ya, kalau misalnya tahun apa ya, tahun
Kalau misalnya buat saksian paling ya kayak lama ya. Waktu itu terus terang ya sama seperti bisa bersyukur masih bisa sampai hari ini masih belum capek lah, belum bener-bener disiplin yang bener-bener enggak, cara sekolah yang bener-bener capek banget gitu loh. Ya terus juga kalau buat selama perkuliahan ya diberikan kekuatan masih bisa ngerjain banyak terselesaikan semua, diberi ya hikmat lah buat mengerjakan, sama kebanyakan kepanitiaan sih Pak. Kalau masih bisa kasih waktu, masih bisa menyelesaikan tugas dengan baik lah. Ya itu sih sebenarnya kalau dari seminggu ini kebanyakan kepanitiaan sih sama tugas-tugas udah. Tetap membangun hubungan dengan Tuhan, Bang Evan ya. Jam-jam doa, baca firman, yang mana firman yang hari-hari minggu yang lalu mengajarkan kita untuk semakin taat, jadi seorang murid. Itu langkah-langkah sudah diberikan untuk kita, bagaimana untuk kita belajar gitu, mendisiplin diri kita. Tadi firman yang mendisiplin diri kita untuk mendengarkan firman, melakukan firman, itu terus jadi dalam kehidupan kita. Syukur ya, Evan dilancarkan dalam perkuliahannya, dilancarkan dalam kesehatan mungkin Tuhan berikan, bisa menghadapi perkuliahannya. Mungkin Bang Ben ada Bang Ben. Oke. Nah, kejadiannya ini ya baru persis kemarin. Nah, itu kan praktikum perdana itu semester 6 kan, awal. Itu baru minggu 1. Nah, itu aku ada sesuatu. Nah, itu aku dapat nilai praktikum itu 0. Bener-bener 0. Ya karena ya aku ada kesalahannya pun itu kecil sekali, tapi bisa nggak ternilai semua. Padahal kalau sudah lolos itu kriteria penilaian, itu udah pasti dapat nilai maksimal gitu. Karena sudah aku kerja semua. Tapi karena ada satu sedikit sesuatu ya gitu ya, susah jelasinnya. Itu jadi memper kemana-mana gitu. Jadi nggak diperiksa gitu. Jadi 0. Nah itu banyak juga temanku juga kena. Dan itu juga golongan-golongan orang pintar itu kena juga. Jadi pada 0 rata-rata gitu. Tapi ya pas aku dapat 0 itu, tapi aku rasa entah kenapa itu tenang gitu, nggak ada apa-apa. Karena sebelum praktikum kan aku doa dulu kan, agak ya bentar-bentar doa lah. Karena biasalah praktikum perdana gitu ya, minggu 1 gitu, udah lama nggak praktikum, udah libur berapa bulan gitu ya, sudah tidak terasa skillnya lagi kan. Nah itu aku doa, tapi hasilnya itu tenang gitu, dapat segitu, wah kayak enggak panik. Tapi sebenarnya pas dapat, aku sebelum dikasih nilainya tuh di Excelnya tuh kan aku udah sempat deg-degan, karena tapi deg-degan campur santai gitu, karena aku sebelum dikasih nilai itu udah pasti yakin ini udah pasti 100 nih, udah maksimal nih. Tapi ternyata wah dapat gitu. Lumayan ya, agak kecewa gitu, tapi nggak rusuh gitu hatinya. Itu ya kekuatannya Tuhan gitu. Tapi kalau memang dapat 0 itu di kampus kami sudah biasa. Mulai dari semester 1 sampai semester 6 pasti rata-rata masih satu mahasiswa pasti ada 1 0 ya. Karena itu udah biasa gitu 0. Karena ada masalah yang aneh-aneh, bukan karena kerjaannya salah gitu, tapi ada kesalahan yang bisa dibilang menurutku ya, tapi aku nggak menyepelekan, itu simple dan paling kecil gitu, kayak di dunia pekerjaan itu nggak dipakai gitu ya. Tapi ya namanya penilaian tetap penilaian kriteria, karena sudah di soal praktikumnya sudah di ACC sama dosen.
ya sudah disetujui sama dosen. Jadi ya dosennya pasti tahu lah ini untuk menguji ketelitiannya mahasiswanya. Nah, itu buah dari bersekutu dengan Tuhan itu ya membuat hati kita lebih damai gitu untuk menghadapi suatu masalah gitu. Walaupun tidak sesuai dengan rencana kita, tapi kita tetap bisa terima gitu. Ya, ya kita bersyukur ya dengan ya kita mungkin banyak membaca firman Tuhan. Nah, ketika kita ada menghadapi sesuatu masalah, tidak secara dengan kita lagi bukan kayak diri kita dulu gitu loh, ngomel atau apa segala macam. Karena ya kalau kita lihat ya kita sudah kerja, kita sudah kerjakan, kita sudah teliti, ternyata hasilnya tidak maksimal. Kita kan agak kecewa gitu loh. Tapi ya kembali kita kalau kita melihat ya apa yang kita dibaca dalam firman Tuhan ya kita harus tenang gitu loh, menjaga hidup kita untuk ya tidak jadi kacau gitu loh, tidak itu menjadi mengambil alih hidup kita, jadi merasa marah satu harian itu ya tidak tenang. Tapi ada diajarkan di firman Tuhan penguasaan diri gitu. Penguasaan diri mungkin bukan dari kesalahan kita, mungkin sumbernya dari orang lain, tapi itu membuat hati kita tidak enak, merasa wow seperti ini gitu loh, tidak sesuai dengan hasil. Kita bisa introspeksi diri kita lebih lagi ya ketika kita sudah mengoreksi memang ya seperti yang dibilang Bang Ben tadi ya, tetap bersukacita gitu loh, bersukacita untuk kita hidup lebih lagi dengan Tuhan. Saya juga beberapa hari ini ya, mungkin saya bisa cerita juga, sharing. Beberapa hari ini mungkin agak sepi gitu loh, agak sepi, tidak banyak, mungkin tidak seperti hari-hari yang lain gitu loh. Tapi ketika saya menyadari ya, saya berkata, Tuhan, bagaimana ini nanti sore gitu loh, sampai sore nanti kalau nggak ada bagaimana? Disitulah diuji hati saya, apakah dengan kekuatan saya sendiri, apakah dengan pola pikir saya sendiri itu bisa rame gitu loh. Ya ternyata tidak juga, gampang saja bagi Tuhan untuk mendatangkan customer gitu mungkin ya untuk pekerjaan kita, gampang saja Tuhan bisa kirim gitu. Tapi apakah dengan hati kita sesuai gitu loh dalam hari-hari itu, kehidupan firman apa yang kita ada hidupi gitu loh? Adakah 9 buah roh dalam hidup kita bersukacita, kita mengandalkan Tuhan, penguasaan diri kita bagaimana gitu loh ya, buah-buah roh itu apakah terkoreksi dalam diri kita gitu loh. Saya ingat dengan mungkin Pak Handoyo mungkin pernah bilang dulu gitu loh, coba cross check dalam dirimu, dalam firman Tuhan itu ada nggak dalam hidupmu setiap hari gitu loh. Apakah sukacita ada dalam diri kita, ada sejahtera dalam diri kita, penguasaan diri dalam diri kita gitu loh. Ya saya koreksi ya mungkin ya saya terlalu banyak mengeluh mungkin ya. Ketika saya melihat kenyataan orang tidak ada, wow bagaimana ini Tuhan gitu. Tapi lebih baik halnya ketika ya saya tenangkan hati saya, ya saya pergi ke belakang berdoa, Tuhan biarlah Tuhan yang memberkati saya sepanjang hari ini, dan saya minta ya berkat-Mu lah yang Kau nyatakan bagi hidup saya pagi hari ini. Dan saya melihat ya, mulai dari situ datang. Itulah sebenarnya bagaimana ya kita ingin Tuhan ajar untuk ya, mengandalkan Dia gitu sepenuhnya. Mengandalkan Dia, bukan mengandalkan pemikiran kita lagi. Terkadang ya kita sudah tahu gini. Kita sudah tahu bahwa Tuhan itu sumber penolong bagi kita. Tapi dalam hati kita kadang-kadang tidak melakukan itu gitu loh. Tidak mempergunakan apa yang kita sudah tahu. Mungkin ada ngeyel dalam diri kita gitu loh. Ya, tapi saya percaya ya ketika kita
alami. fokuskan diri kita seperti yang dibilang Pak Gembala, fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Ya kita melihat ada pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa lagi akan nyata di dalam kehidupan kita. Saya juga melihat ya, kayak hari Kamis Tokanali lah. Berapa orang sih yang kita bisa ibadah gitu loh. Ya, saya juga bersyukur sekali di sana gitu. Hari Kamis Tokanali ya. Bisa bergabung, bisa berkenalan dengan teman Alri mungkin, yang dia bisa cerita, dia punya cita-cita, ya sanalah, ya bisa kita jadikan, biar kita bisa menjadi solusi bagi mereka gitu loh. Ini ada Erli juga yang terhubung dari Padang jauh-jauh ya kan. Ya, tapi ketika kita bisa berfungsi, kita bisa berfungsi membagikan kasih Kristus dalam diri kita, berfungsi ya bisa membagikan nilai-nilai yang diajarkan mungkin, diberikan, diarahkan kita di dalam komunitas kita ini, kita bisa memberikan bagi mereka. Mungkin itu sebuah berkat gitu loh. Kenapa kita terus berdoa orang-orang muda menjadi solusi, menjadi jawaban bagi banyak orang, kita menjadi tanda dan alamat. Itu doa-doa kita selama ini ya, mari kita pergunakan ya hal ini untuk berkati mereka gitu, berkati mereka di luar sana. Ya. Saya percaya ya, kita ambil waktu kita untuk terus berdoa untuk anak-anak muda, planning kita ke depan apa yang harus kita lakukan ya, bukan karena saya yang dibilang Gembala sebagai ICC ketua ICC ya menjadi tanggung jawab saya, bukan. Tapi bagaimana kita berkolaborasi gitu loh. Apa yang harus kita buat gitu loh. Mungkin dari teman-teman sendiri ada ide bagaimana hari Kamis ini kita buat seperti ini gitu loh. Ayo kita saling bersinergi untuk membangun kehidupan mereka. Karena mereka saya melihat ya, Alri, Josi, dan teman-teman yang lain, mereka masih sangat bergembira gitu loh. Bagaimana untuk mendengarkan kita, bagaimana untuk ketika kita arahkan, ayo bisa mereka tangkap. Kita percaya melalui media sosial ini bisa kita pergunakan untuk memberkati banyak orang. Mungkin ada dari Emmanuel yang bisa menambahkan? 10 meter dia sudah tinggi. Baru diterjang angin, diterjang badai, diterjang masalah. Karena dia sudah punya akar yang kuat, dia Shalom. Ya, terima kasih buat waktunya. Namanya kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan itu yang namanya setiap masalah itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Saya sudah sering bilang bahwa selagi kita masih ada di tengah bumi ini, yang namanya masalah itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya itu. Kalau kita tetap bersama Tuhan, pasti kita bisa melewatinya. Tapi kalau kita tidak bersama Tuhan, bagi kita itu sangat-sangat susah gitu. Seperti tadi Bang Beni udah bilang. Namanya dalam perkuliahan itu, saya kan sudah pernah bilang kan, di 2 atau 3 minggu yang lalu perkuliahan saya itu nggak dikasih nilai sama sekali. Padahal kewajiban saya, tanggung jawab saya sudah lakukan semua gitu. Tapi nggak dikasih nilai. Nah itu memang yang muncul dari kehidupan saya itu kesal sama dosennya gitu. Karena bagi saya tidak ada kesalahan. Tapi ya kembali lagi ke firman Tuhan bahwa itu tidak akan menjadi suatu alasan untuk kita hilang damai sejahtera, kita patah semangat. Tapi dibalik dari sesuatu yang terjadi, kita bisa lebih lagi semangat untuk kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Terus terkhususnya bisa lebih lagi mencintai Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan itu, dia bisa melakukan
sesuai dengan kehendaknya dia. Nah, terus kita sekarang ini kan kita anak-anak muda ini kan lagi dipersiapkan oleh orang tua rohani kita untuk kita terjun ke pelayanan nanti, pelayanan anak-anak muda. Nah, mulai dari komunitas kita yang kecil ini kita belajar gitu. Karena kita tidak mempersiapkan diri kita. Nanti ketika kita terjun ke lapangan, susah kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena kita tidak terlatih, kita tidak mau dibentuk, tidak mau diajar gitu. Karena gini, orang lain mau ajar kita, tapi kalau kita sendiri, pribadi kita sendiri, kita tidak mau diajar, kita istilahnya cuek-cuekin. Nah, gimana kita mau dapat perubahan gitu? Contoh sederhana lah, kita mau bawa mobil, tapi kita nggak mau diajarin. Apakah bisa kita bisa bawa mobil? Nggak mungkin toh. Itu secara logika gitu. Dalam hal rohani juga gitu. Kalau kita mau dimuridkan, kita mau diajar, kita mau dididik, kita mau menerima orang, kita mau mendengarkan orang, maka kita bisa mengalami perubahan gitu. Tapi semuanya kembali ke pribadinya kita. Itu terkhususnya gitu. Karena melayani Tuhan itu tidak dilihat dari seberapa besar umur kita, seberapa besar pendidikan kita, tapi kita mau nggak itu, dan kita siap nggak gitu. Karena kalau kita lihat seperti tokoh-tokoh Alkitab seperti Joshua, itu dia melayani Tuhan dari umur 17 tahun. Coba bayangin, dari 17 tahun dia sudah bersama-sama dengan Musa untuk melayani, membawa bangsa-bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan Babel. Dan pada waktu itu dia diberikan kepercayaan sama Musa. Kadang-kadang kita di sini sekarang kan diberikan begini, Pak Gembala bilang, Evan, Yen, Lasro, Noel, kalian nanti melayani si A ya, nanti melayani si B. Dalam hati kita kaget, wah, saya mau ngapain nih? Saya belum bisa apa-apa loh. Nah, tuh. Tapi kalau kita harus tahu kalau dalam Ulangan 31 ayat 8 itu dia berkata bahwa sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini Musa sampaikan kepada Joshua. Kenapa? Karena pada waktu itu Joshua kaget dan takut ketika dia diberikan kepercayaan oleh Musa untuk membawa bangsa-bangsa Israel ini keluar dari tanah penjajahan untuk ke tanah perjanjian. Karena dia bilang, aduh, saya masih muda, saya masih anak-anak, saya belum bisa berkata-kata. Nah, maka itu firman Tuhan ini Musa sampaikan kepada dia. Jadi kita jangan, makanya tadi saya sudah bilang, kita mau melayani Tuhan itu jangan kita lihat dari seberapa besar umur kita, seberapa besar pendidikan kita gitu. Tapi kita mau enggak gitu. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau melayani Tuhan, maka Tuhan yang akan berjalan di depan kita gitu. Tuhan yang akan membimbing kita gitu. Jadi yang anak muda untuk muda, yang mudi nggak tahu, yang beberapa nggak tahu, tapi yang muda kita ini, yang laki-laki ini kita berempat aja gitu. Nah, kita yang harus menjadi dampak, menjadi contoh buat orang-orang yang dipercayakan oleh Pak Gembala untuk kita layani nanti. Hanya itu dari sharing-sharing seperti ini, dari ICC, kita belajar untuk sharing. Kalau kita diam terus udah bisa ngapa-ngapain, nggak bakalan ada perubahan gitu. Ya kita semua sih sama lah, yang namanya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbicara itu. Semua itu dari nol itu. Jadi intinya kita mau nggak diproses, kita mau nggak ngalami perubahan. Yang paling terpenting adalah kembali ke pribadi kita sendiri.
Jadi bagi saya sih dari hal-hal kecil begini, saya anggap bahwa itu saya belajar di dalam. Ketiga, saya keluar ke lapangan. Nah, kalau dari hal-hal kecil saja kita nggak bisa baik, gimana nanti kalau di lapangan? Jadi bagi saya tuh komunitas kecil-kecil begini, saya senang bahwa bersaksi, senang berbicara gitu. Karena bagi saya menyaksikan kebaikan Tuhan, saya membagikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang. Di situ saya juga bisa mendapatkan pengalaman dan bisa mendengarkan kebaikan sharing firman Tuhan dari teman-teman. Jadi marilah kita sama-sama belajar, sama-sama mempersiapkan diri, karena tujuan dari orang tua ini adalah kita menjadi penerus mereka. Kita mau menjadi dampak bagi orang lain yang nanti Tuhan percayakan. Apalagi kan sekarang adik-adik kita sudah ada naik gitu, seperti Aldrit, Dosi, Diel, mereka udah mulai masuk anak-anak muda itu. Nah, sekarang aja mereka udah aktif kan join sama kita anak muda gitu. Kalau saat ini enggak, karena mereka juga ada kelas itu. Kalau enggak ada kelas, mereka pasti join dengan kita. Nah, kenapa mereka suka dengan kita? Karena mereka mau belajar gitu. Mereka juga mau bergaul dengan kita gitu. Jadi gitu. Jadi kita harus mau dari pribadi kita, terus pergaulan kita juga harus kita jaga. Gitu. Pergaulan yang bisa membangun jati diri kita lah, untuk lebih dewasa, untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Ini harus kita jaga, kita prioritaskan. Dan dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada di depan kita. Jadi jangan ragu, apapun yang terjadi itu biarlah berlalu. Jadi jangan karena nilai kita jatuh, jangan karena kuliah kita tidak maksimal, sukacita kita hilang gitu. Damai sejahtera kita hilang, karena Tuhan tidak inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, jujur saya pribadi juga, saya ini kan sudah semester 8, sekarang lagi proposal. Tapi harus ada mata kuliah yang saya harus selesaikan. Itu bukan 4 mata kuliah, belasan. Terus tiba-tiba saya lagi buru-buru mata kuliah gitu, tiba-tiba ada yang nggak dikasih nilai gitu. Gimana rasanya gitu. Sedangkan lagi buru waktu gitu. Itu bagi saya secara manusia sangat berat itu. Tapi ya itu sudah, saya harus bisa melewatinya gitu. Jadi saya sekarang proposal, tapi masih banyak tunggakan di mana harus menyelesaikan 15 atau 16 mata kuliah, itu harus 2 semester lagi. Terus harus publish 3 jurnal, terus biaya-biaya kuliah harus bisa diselesaikan. Jadi secara manusia susah gitu. Saya nggak bisa gitu. Berat, saya harus bisa atur waktu gitu. Lagi proposal itu udah gampang gitu, butuh waktu. Lagi kita yang siangnya kerja, malamnya kuliah, gak ada waktu gitu untuk senang-senang buat proposal. Tapi ya saya teruslah mengandalkan Tuhan, karena saya percaya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil gitu. Karena untuk merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan ini bagi saya bukan hal baru gitu. Nah, saya sudah rasakan dari sejak kecil gitu. Nah, jujur kalau bukan Tuhan, penyertaan Tuhan, saya nggak ada di bumi ini gitu. Nah, dibilang bahasa kasar, mau mati pun udah terjadi dalam hidup saya gitu. Terus menghadapi masa-masa sulit, gimana mau kuliah, gimana mau sekolah, saya sudah melewati semuanya. Di pertolongan Tuhan ya selalu nyata gitu. Ketiga, kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan gitu. Nah, saya dari kecil sudah dibawa nenek saya ikut persekutuan doa. Nenek saya selalu ajarkan saya untuk cinta Tuhan, berdoa dengan dia dalam rumahnya dia gitu. Karena dia adalah ketua persekutuan doa, jadi dia mengajarkan, importasikan yang terbaik dalam diri dia itu kepada saya gitu. Jadi ketika setiap hari Jumat saya kalau nggak ada di rumah, dia pasti cari saya. Padahal saya sudah umur belasan tahun, tapi masih dicari seperti anak-anak gitu. Sampai orang-orang bilang
saya ini kayak anak rumahan, anak mami gitu, selalu dicari-cari. Jadi ketika saya lagi dulu sama teman-teman, kalau dia sudah muncul, pasti saya pulang, karena itu cari saya. Gitu. Atau teman-teman saya yang sudah lihat nenek saya muncul, pasti mereka sudah bilang, Ima, nenekmu cari, saya sudah pulang. Karena dia kenapa cari? Karena dia mau membawa saya untuk ke jalan yang baik. Gitu. Dia tidak mau saya terpengaruh dengan teman-teman saya. Gitu. Karena di rumah saya, karena tiap hari Jumat harus ada ibadah. Jadi setiap hari Jumat tuh kami dalam rumah nggak boleh keluar-keluar sampai ibadah selesai. Jadi itu bukan saya sudah SMA baru gitu, tapi mulai dari papa mama saya nggak ada, nenek saya yang sudah ajarkan saya untuk setiap persekutuan dari tiap kampung kami ikut itu. Jadi kita semua sudah diajar dari kecil, berarti di masa muda, masa tua pun kita tetap mencintai Tuhan. Dan semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau nggak mau mencintai Tuhan. Kalau kita merasakan bahwa Tuhan itu baik, kalau kita ada karena Tuhan, maka kita harus mau gitu. Karena tanpa Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Jadi itu sih dari saya, semoga kita bisa terus menghadapi apapun yang terjadi, tetap kita memprioritaskan Tuhan, dan kita mau dibentuk, mau diajar, mau diubah untuk menjadi seperti Kristus. Karena itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita anak-anak muda yang cinta Kristus itu. Terima kasih. Thank you, Kakak Freddy. Ya mungkin Bang Ben, Bang Evan, dan Josi, Diel mungkin pernah bertanya, bagaimana sih caranya bersaksi gitu. Caranya bersaksi, ya mungkin saya juga kalau mengingat dulu ya, kalau disuruh saya bersaksi itu, saya tidak tahu menyaksikan apa gitu. Saya tidak tahu mau menyaksikan apa dalam hidup saya, kayak kelihatannya nggak ada gitu loh. Tapi ketika saya berdoa, mungkin dulu saya tulis gitu loh. Saya tulis untuk bersaksi, saya tulis bagaimana pagi-pagi saya sudah berbangun, apa yang harus dilakukan. Nah itu saya pernah tulis gitu loh, dan saya baca-baca untuk menghafal gitu loh, untuk bersaksi itu ya. Karena kalau kita disuruh bersaksi kadang-kadang memang blank gitu loh, apa yang harus kita saksikan ya, tentang kehidupan apa yang harus kita bagikan dalam hidup kita yang terjadi. Tapi kalau kita melihat ya, banyak sekali yang harus kita saksikan, yang mungkin bisa kita saksikan untuk memberkati banyak orang gitu loh. Gimana kita harus belajar, karena ketika kita sudah berani bersaksi ya, kadang-kadang ya seperti Kak Ima dan saya juga ya, ketika kita sudah bisa bersaksi, memang kadang-kadang kita juga sudah lupa waktu gitu loh. Tapi kalau kita sedang belajar, nah itu kita bersaksi 15 menit itu kayak sudah berjam-jam gitu loh, kayak lama sekali sampai boring ya. Tapi ya mungkin ya ini yang harus kita minta kepada Tuhan ya, apa sih Tuhan yang harus saya bagikan dalam hidup saya untuk memberkati banyak orang ya. Mungkin dulu saya ya waktu 2 tahun ya, saya 2 tahun di komunitas ini tidak bisa berdoa, tidak bisa bernyanyi, tidak bisa bersaksi, sampai orang-orang bilang, ayo Lasro bersaksi, di mana suara emasnya gitu loh. Saya tidak pernah bisa bersaksi gitu loh, karena dulu itu waktu saya datang ke Surabaya ya, mau berdoa, mau bernyanyi, mau apa, nggak pernah bisa gitu loh. Mungkin kalau berdoa makan sih bisa, Tuhan memberkati makanan kami, depan kami, terima kasih, oke. Tidur juga seperti itu. Ya itulah yang saya alami dalam hidup saya gitu loh. Kenapa ketika saya meminta kepada Tuhan ya, Tuhan berikan saya untuk bisa berkata-kata gitu loh. Dan waktu itu juga pertama sekali aku bersaksi gitu loh. Pertama sekali gemetar. Tangan saya gemetar semua gitu loh. Apa yang saya saksikan ini gitu loh. 2 tahun loh saya ikut terus ibadah. Tapi disuruh berdoa, lah suruh tutup dengan doa. Saya pernah tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami sudah bersaksi, haleluya, amin. Dengan singkat sekali gitu. Tapi ketika ya saya melihat ya, saya mendapati ya itulah yang saya lakukan. Saya tulis, saya baca, saya tulis, saya baca. Dulu juga berdoa kayak gitu.
berdoa juga kadang-kadang kan kita blank gitu loh. Saya tulis, ya baca, hafalkan. Itulah berdoa saya, itulah cara-cara saya dulu gitu loh untuk bisa bersaksi. Dan kalau sekarang ya disuruh bersaksi kadang-kadang lupa untuk jadwalnya orang. Ya maunya kita terus yang bersaksi gitu loh. Ya mungkin itu eh, yang teman-teman alami hari-hari ini ya. Mungkin Immanuel juga dulu ya waktu bertemu ya mungkin belum bisa seperti ini. Tapi ya tahap ketika kita meminta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percayalah, ketika apa yang bisa kita saksikan dalam diri kita itu eh, memberkati orang, menyertai orang ya itu sangat luar biasa sekali yang kita alami dalam hidup kita. Ya percaya ya bahwa kasih Tuhan itu harus kita tularkan juga bagi orang lain gitu. Itulah fungsinya kita dibuat Tuhan. Itulah fungsinya kita diberikan Tuhan. Kita diajar, kita dididik untuk mengajar dan mendidik orang lain juga. Biar estafet-estafet itu terus berjalan di dalam kehidupan kita gitu. Dan ya kalau dibilang sih ya tidak ada yang paling ahli, tidak ada yang paling pintar. Tapi ya ketika kita mau, hati kita mau memberikan untuk melayani Tuhan, kita dengan berserah melayani Tuhan, ya itu akan tersendirinya bisa mengalir dalam hidup kita. Karena dulu waktu saya ingat ya, untuk apa melayani Tuhan? Untuk apa sih melayani Tuhan? Apa untungnya melayani Tuhan dalam hidup saya? Saya juga pernah bertanya seperti itu dulu ya. Tapi ketika Tuhan menjamah hati saya berubah drastis. Ya mungkin saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah baca firman, saya tidak pernah menyanyi. Itu saya alami dulu dari Medan ya, dari Sidikalang. Kita mungkin ibadah seperti ini hari Minggu, pendeta toh kita tidur di belakang gitu. Tapi itu mungkin disadarkan saya untuk bagaimana ya saya datang ke Surabaya ini, bagaimana saya mencintai Tuhan. Dan itu juga waktu yang berjalan gitu loh, bukan langsung saya juga langsung mengikuti dengan beberapa teman-teman yang bisa gitu. Tapi saya percaya ketika kita memberikan hati kita, memberikan ya mulai dari situlah saya belajar apa sih tujuan hidup saya Tuhan, apa sih tujuan hidup, apa sih yang harus saya berikan gitu loh Tuhan. Dan betul saudara, ketika saya 2 tahun, saya sudah benar-benar memberikan hidup saya bagi Tuhan. Pernah itu saya ada teman orang Papua ya, Nabire atau apa ya, Timo dulu. Saya tidak berani melangkah. Saya tidak berani mengatakan sesuatu gitu, apa yang harus saya katakan nanti. Tapi dalam hati saya berdoa, Tuhan, hari ini saya harus pergi melayani dia gitu. Hari ini harus saya pergi untuk menjadi berkat bagi dia. Dan itu kapan hari saya pergi ke kayak mes mereka, kayak kontrakan mereka, tapi orang Papua semua gitu loh. Ada yang merokok, ada yang makan siri, kan orang-orang Papua kan gitu. Wah, mereka mabuk-mabuk. Nah, saya masuk ke sana gitu loh. Saya masuk ke sana. Saya berdoa, saya menangis bagi Tuhan. Apakah ini yang Tuhan mau berikan bagi saya menjadi contoh bagi mereka gitu loh. Saya datang ke sana, saya ya mungkin banyak ketika saya mengikuti Pak Gem ya itu berjalan gitu loh. Saya bawa gorengan ke sana, mereka menyambut, diberikan kopi, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita lah mungkin ya apa sih orang-orang ini gitu loh. Tapi ya ketika kita berfungsi di sana, ketika kita berjalan dengan baik di sana, kita ya merasakan ya kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita gitu. Saya malah bersyukur gitu loh. Wah, terima kasih Tuhan, saya dipertemukan dengan teman-teman saya yang baru, yang saya tidak pernah kenal gitu loh, dipertemukan saya. Dan saya juga hari-hari ini ya, kalau ada di Facebook gitu, Shalom Bang, lagi di mana sekarang? Nah, itulah nilai-nilai yang sudah kita tanamkan kapan hari. Bagaimana gereja kita hari-hari ini, bagaimana komunitas kita hari-hari ini, apakah perkembangannya gitu loh. Ya, mereka malah mensupport kita, mungkin mereka sudah di Papua ya, tapi mereka terus mensupport dan mendoakan kita gitu. Itulah bagaimana kita harus menjadi berkat bagi orang. Ya, saya sudah mengalami ya
ya mungkin ya kayak teman-teman ya tidak bisa berdoa, tidak bisa bersaksi, ya itu bisa kita lalui ketika hati kita berikan untuk Tuhan. Dan ya apa sih yang harus, ya mungkin pertanyaan bagi kita di minggu-minggu ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk Tuhan, bagaimana cara kita untuk bisa mengalirkan kasih di dalam hidup kita ini untuk bersaksi bagi banyak orang. Ya mungkin itu sih yang saya bisa saksikan bagi teman-teman yang mulai belajar ya saksi, mulai belajar berdoa lebih lagi dengan Tuhan, membangun persekutuan kita lebih lagi dengan Tuhan, pergaulan karib kita dengan Tuhan, ya itu terus terjadi dalam diri kita untuk menjadikan kita menjadi orang-orang muda yang takut Tuhan, menjadi orang muda yang cinta Tuhan, dan memberkati mungkin bangsa ya, mungkin negara kita ini, mungkin kota kita ini. Kita tidak tahu kita mau menjadi apa. Karena saya juga dulu tidak tahu saya mau menjadi apa. Tapi ketika Tuhan melihatkan saya, dia memberikan saya sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Jujur ya, mama saya juga bisa menangis gitu. Kakak saya ketika saya bersaksi, "Ma, saya loh punya pekerjaan seperti ini." Wow, kita loh yang bertahun-tahun bekerja tapi tidak pernah bisa mendapatkan anugerah seperti itu. Sampai bisa keluarga saya berkata seperti itu. Sangat luar biasa memang. Ya ketika kita memberikan hidup kita bagi Tuhan ya. Itu hal-hal yang itulah nilai-nilai ya kasih-kasih Kristus yang memberkati kita diangkat Tuhan ya menjadi orang-orang yang semakin lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Itu aja sih mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Gembala? Nggak lihat aku lagi dan Oke, thank you. Luar biasa. Maju terus, pantang mundur. Never give up. Oke. Mau nanya, Noel, yang kapan hari Irma itu siapa ya, Noel? Irma yang di R2M itu, yang masuk di beberapa kali ikut di Kamis itu, Irma itu siapa ya? Oh, itu Hah? ini saya Nggak kedengaran, Noel? itu saya kenalnya dari Teman. ya teman. Terus beralih Dari di mana? Surabaya juga? ya Surabaya dia. Oh. Surabaya ya? Oh, dia Surabaya Barat ya. Surabaya Barat? Ya. Oh, jauh ya. Iya. Mau pesankan aja di sini. Saya lihat sih kan ada seperti kata Lasro tadi, yang besar sekali kemungkinan untuk kita bisa melayani atau menjangkau jiwa, menjangkau orang itu memang di anak muda paling banyak. Dan termasuk paling mudah. Satu ini ada faktor ada pelayanan kita keluar ya. Satu kan pelayanan ke dalam, satu pelayanan keluar. Baru yang satu membangun kehidupan diri kita sendiri seperti tadi ya, faktor internal, ada eksternal juga. Itu eksternal sih. Kan seperti kata Lasro tadi ada beberapa yang saya melihat di anak-anak muda itu yang bergabung ya, baik Irma, baik temannya Alrik, baik yang mungkin ya dari Padang atau dari mana gitu. Karena memang jauh lebih mudah untuk masih mereka itu satu sisi kan masih mencari jati diri ya. Jadi masih agak terombang-ambing mau kemana gitu. Nah di situ memang kesempatan buat kita untuk membawa mereka kepada Tuhan karena hanya di dalam Tuhan mereka akan menemukan jati diri mereka. Dalam Kristus mereka akan menemukan tujuan hidup mereka, untuk apa mereka ada gitu. Ya kalau bisa di follow up, dicoba dilayani, dibangun komunikasi. Bisa ya itu wanita ya banyakan ya. Mungkin bisa diarahkan ke siapa ya untuk lebih internal, lebih spesifik, lebih dekat. Memang mesti sesama wanita sih. Diarahkan siapa ya Las ya? Apa wanita ya? Atau ke Bu Betty kah? Atau ke Mami? Bolehlah diarahkan ke Mami atau ke Bu Betty ya.
atau sebenarnya sih anak-anak muda gadis sih lebih dekat sih, cuman atau Jui atau Ayu lah, mungkin dia suruh mereka untuk bangun komunikasi dengan khusus yang wanita-wanita itu ya. Gitu. Kemudian ini khusus anak muda, saya rindu kalian ini kan anak panah di tangan pahlawan. Anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan gitu. Jadi kalian punya potensi yang besar. Kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan, baik secara dalam pemimpin kerohanian, baik juga dalam pemimpin dalam hal sekuler. Ya, kalian pasti orang-orang terpandang di hari-hari yang akan datang gitu. Karena kan akan ada masanya. Karena kami dengan kalian kan jarak cukup jauh ya, di atas 10 tahun lebih. Jadi jaraknya sangat lumayan jauh. Jadi kalian adalah masa-masa penerus kami. Ya. Walaupun kami belum tua-tua banget gitu ya. Tapi karena jarak kita juga cuma lumayan ya, di atas 10 tahun rata-rata, jadi ya kalian calon-calon pemimpin masa depan, pemimpin baik secara rohani maupun mungkin ya pemimpin di institusi di mana kalian nanti kedepannya bekerja. Karena itu saya rindu dari masa muda kalian ini, ya firman Tuhan sering mungkin Lazarus berkata, didiklah orang muda pada masa mudanya, maka pada masa tuanya dia tidak akan melupakan ajaran itu. Saya rindu kalian ini dari masa muda kalian boleh mengalami Tuhan secara pribadi, terus-menerus. Mengalami kuasa firman, mengalami bahwa Tuhan itu nyata gitu. Tuhan itu real. Tuhan itu jadi intinya itu memang harus memiliki hubungan secara pribadi, secara khusus dengan Tuhan. Sehingga kekristenan itu bukan hanya sebuah rutinitas, bukan hanya sebuah agamawi, bukan hanya Kristen kelahiran, bukan gitu. Jadi mengalami kasih ya akan Tuhan, cintakan Tuhan itu setiap hari. Itu penting sekali. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan tadi, coba itu menjadi sebuah kehidupan yang kalian bangun. Contohnya, ya pertama tadi itu punya tujuan gitu loh. Jadi hidup itu dalam perkara jasmania kan, dalam perkara kuliah kan kalian punya tujuan. Mencapai ini kan gitu ya. Semester 1, semester 2 ada sesuatu yang harus dikerjakan, ini dikerjakan. Jadi sepertinya kuliah itu sesuatu yang excited gitu, sesuatu yang bergairah dan ada sesuatu yang kalian mau capai secara dalam perkuliahan, secara jasmaniah lah mungkin gitu ya. Tapi dalam hal rohani coba ada sesuatu yang kalian capai gitu loh. Saya mengharapkan kalian kayak gitu. Jadi secara jasmani dalam bekerja pun Lazarus kan ada sesuatu mau capai, menghasilkan, mungkin bekerja, memberikan yang terbaik buat customer. Kalian juga kuliah ingin mencapai nilai yang terbaik, ya, mungkin mencapai sesuatu gitu. Nah, saya rindu dalam hal rohani juga kalian punya seperti itu gitu. Contohnya, saya mau capai gini, saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dah gitu. Gimana caranya? Nah itu. Jadi itu penting mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman dengan Tuhan itu penting. Kalau enggak, kekristenannya itu statis, stagnan dia. Kalau kita nggak ngalamin Tuhan, ya apa yang nggak greget dengan Tuhan? Tuhan apa sih gitu ya? Kenapa nggak ngalamin Tuhan sih? Gitu. Tapi kalau kita ngalamin Tuhan, kita kan sangat-sangat excited, sangat-sangat bergairah untuk Tuhan. Nah ini secara rohani, saya berbicara secara rohani. Secara perkuliahan mungkin kalian pasti sudah bangunlah disciple diri, harus menyelesaikan ini, mengerjakan ini, bla 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 bla. Ya oke, secara kuliah kalian sudah atur sedemikian rupa. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan rohani kalian gitu? Bagaimana dengan pertumbuhan iman kalian? Bagaimana dengan hubungan kalian dengan Tuhan? Punya enggak? Gitu. Karena kita nggak boleh hidup hanya dalam satu sisi jasmania saja. Nggak bisa. Kalau kita nggak punya, harus ada dua sisi. Secara jasmania iya, secara sekuler iya, secara rohani juga harus iya. Kalau nggak balance. Bisa jadi secara rohani iya, tapi secara rohani jasmania juga perkuliahan macet, itu juga nggak boleh gitu. Jadi memang ada dua sisi ini yang harus kita balance-kan. Secara rohani excited dengan Tuhan, dalam perkuliahan juga excited gitu, memberikan yang terbaik. Nah, saya rindu coba kalian kalian bangun ya, kalian bangun dalam kehidupan kalian khusus anak-anak muda, bahwa kalian punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, ada sesuatu yang mau kalian capai di dalam hal rohani kalian ini. Ya, mungkin ya, saya mau bulan ini mau mendoakan satu jiwa, memenangkan satu jiwa buat Tuhan, menjadikan satu orang menjadi murid Kristus. Mungkin kayak gitu. Teman saya, caranya bagaimana?
doakan dia, saya bawa dia di hadapan Tuhan, mungkin begitu ya. Kemudian saya mau bangun komunikasi hubungan dengan dia. Kalau ada waktu saya mau kunjungan ke dia, kalau mungkin memungkinkan atau bagaimana gitu. Terserah bagaimana caranya. Jadi intinya ada sesuatu yang mau kalian capai di dalam kerohanian ini gitu. Ada sesuatu yang kalau nggak ada yang mau kalian capai, nggak ada tujuan di dalam hal rohani ini, statis, membosankan, stagnan dia, nggak bisa, nggak ada apa-apa, karena nggak ada yang mau dicapai gitu. Kalau nggak ada yang mau dicapai kan susah, kalau nggak ada tujuannya, hal rohani nggak punya tujuan kan susah gitu. Kan harus ada tujuannya. Contohnya ya, dan kalian kalau mengikut Tuhan tujuannya apa sih gitu? Firman Tuhan apa sih yang mau kalian lakukan? Gitu. Pesan Tuhan apa sih yang mau kalian kerjakan? Kayak gitu istilahnya. Kalau itu yang kalian, kalau udah ada tujuannya, ada sesuatu yang mau kalian capai dan kalian lakukan, itu kan saat ketika itu tercapai itu sesuatu hal yang sangat menggairahkan. Mungkin itu sih. Ya, mungkin mengerti ya maksud saya. Supaya kehidupan muda, masa muda kalian ini sesuatu yang menggairahkan dalam hal rohani, bukan sesuatu yang membosankan gitu. Kalau nggak ada tujuan, nggak ada dicapai dalam hal rohani itu membosankan banget loh. Itu jadi menjemukan, jadi apa ya? Apa sih ibadah, pemuritan nggak ada gitu. Jadi nggak greget gitu loh. Kayak nggak excited banget gitu. Masa ya, dalam kuliah kan kalian sudah excited nih, berjuang, didukung orang tua, bla bla bla. Secara rohani juga kita mau dukung kalian gitu loh. Supaya kalian juga excited. Jadi ada keseimbangan dalam hal mengejar karir, mengejar perkuliahan, dan juga dalam mengejar Tuhan, mengejar hal-hal rohani. Jadi supaya sehat jasmani, sehat rohani juga gitu. Saya rindu itu terjadi anak-anak muda ini. Karena kenapa kadang saya banyak anak muda? Karena saya mau banyak investasikan hidup saya karena kalian ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kalian inilah generasi-generasi yang akan membawa kerajaan surga, merealisasikan misi Kristus di masa depan. Nanti kalian turun ke yang lain lagi, bisa turun ke teens, bisa turun teman-teman kuliah atau apa yang lain lah. Mungkin itu sih, Les. Thank you. Silakan. Mungkin itu ya untuk terus kita pergumulkan ya, mungkin ya kita bisa menjadi contoh, menjadi berkat bagi teman-teman kita yang terkhusus di ICC 03 gitu loh. Apa yang kita lakukan bagi mereka. Saya melihat ya orang-orang tua mungkin mereka dengan excited dengan mengikuti pada ICC ini ya. Mari kita anak-anak muda lebih lagi memberikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang mau kita layani. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, di mana kami sudah bersaksi satu sama lain membagikan kehidupan kami. Biarlah itu Tuhan menjadi kesaksian bagi kami dan memberkati bagi teman-teman kami juga, saling menguatkan, saling meneguhkan kami satu sama lain di dalam takut akan Tuhan. Dan kami juga Tuhan meminta Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi Tuhan bagi Tuhan. Untuk kami Tuhan melihat pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi di masa muda kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan, Kau memberkati Bang Ben, Kau memberkati Immanuel, Kau memberkati Evan, Kau memberkati Gembala juga, Kau memberkati Jui, Kau memberkati Ayu yang belum bergabung pada hari ini Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang lain Bapak, kami percaya, kami serahkan mereka ke tangan-Mu. Bila Tuhan di masa muda kami ini Tuhan, Tuhan menjadikan kami sebagai sarana untuk memberkati banyak orang Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan terus terjadi dalam diri kami, terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Agar kami Tuhan terus membangun hubungan kami, hubungan karib kami dengan Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, ada orang-orang yang Kau bangkitkan di antara kami Tuhan, terus memimpin, menjaga kehidupan setiap kami Tuhan, dan memberikan hidup kami menjadi contoh dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik. Biar Tuhan yang memberkati setiap perkuliahan kami Tuhan, memberikan hikmat, pengetahuan bagi kami, untuk kami dapat melaksanakan perkuliahan kami dengan baik Tuhan. Dan kami menghasilkan nilai-nilai yang terbaik, dan kami juga bisa Tuhan menjadi orang, menjadi berkat bagi dosen juga, dan teman-teman kami di sana semua Tuhan. Berkati juga kami Tuhan yang di dunia pekerjaan. Biar juga Tuhan kami percaya Tuhan, ketika kami bertemu dengan orang lain Tuhan, hidup kami menjadi kesaksian bagi mereka Tuhan, untuk membawa mereka Tuhan juga mengalami Tuhan secara pribadi mereka juga. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Bila Tuhan kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini. Untuk kami juga Tuhan, untuk bertemu dengan hari Kamis Tuhan, kami dapat membagikan suatu hal yang lebih luar biasa lagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami, Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you untuk semuanya. Epan, Freddy, Pak Gemuk. Thank you. Tetap semangat. Never give up. Merdeka.